Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin: syahadati la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa itai zakat wa hajjil bait wa siyam Ramadan. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar tidak akan menjadi kerdil karena banyak yang durhaka terhadapnya. Allah yang maha memberi rezeki tidak mungkin pikir bakhil, meskipun setiap waktu dan saat kita terus menerus meminta dan memohon kepadanya. Dan Allah yang maha agung lagi maha mulia tidak mungkin berlaku zalim terhadap hamba-hambanya, meskipun gelimang maksiat tetap kita lakukan di hadapannya dengan sengaja. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari, setiap menit tidak henti-hentinya mencurahkan nikmat dan karunia-Nya, meskipun pada hari-hari yang lalu terlalu banyak ajaran Islam yang belum sempat kita tunaikan. Kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah luput memberikan perlindungan, penjagaan kepada kita semua atas izin, meskipun Allah maha melihat, Allah maha tahu bahwa mungkin kita masih gemar mengkoleksi dosa dari hari ke hari. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kembali diizinkan untuk melakukan salah satu kewajiban seorang muslim, yaitu sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, dan juga kepada kita umatnya, umat yang senantiasa mempelajari, mengkaji, mengamalkan, mempertahankan, membela dan memperjuangkan agama Islam hingga yaumil akhir. Tak lupa khatib berpesan khususnya untuk diri khatib selaku manusia yang dhaif dan para jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hari Rasulullah SAW pernah menggambar satu garis lurus di atas pasir. Kemudian beliau menggambar kotak yang memotong, memangkas garis lurus tersebut, sehingga sebagian garis lurus itu ada di luar kotak dan sebagiannya ada di dalam. Lalu beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan garis lurus ini adalah harapan-harapan kita, keinginan-keinginan manusia, cita-cita, bahkan obsesi kita sebagai manusia. Sementara kotak yang memangkas, memotong garis lurus itu, kata Rasulullah, ia adalah kematian, al-maut, yang suatu waktu datang menjemput. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti itulah kita hidup manusia. Bahwa kita hidup di antara harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita yang bisa saja menjulur panjang ke depan, dengan kematian kita yang suatu waktu datang menjemput, nyawa yang cuma satu-satunya ini. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Mulk, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oleh karenanya, persepsi utuh terhadap kematian itu harus kita miliki.
bahwa yang namanya manusia pasti akan mengalami sebuah peristiwa dahsyat yang Rasul sendiri mengalami rasa sakit, yaitu kematian atau al-maut. Yang tidak mau mati pasti mati, yang pengen mati mati juga, yang berani mati mati juga, yang takut mati mati juga. Semua akan mati. Di persepsi ini harus kita miliki. Di lain kesempatan, Malaikat Jibril menyampaikan pesan kepada Rasulullah, hiduplah sesukamu, tetapi sesungguhnya engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu, tetapi sesungguhnya engkau akan dimintakan pertanggungjawaban. Dan cintailah siapa saja orang yang kau cintai, tapi kau akan berpisah dengan. Pesan ini tidak hanya menarik dari susunan bahasanya, tapi juga cara kita memahami pesan ini harus dibalik. Hiduplah sesukamu, engkau akan mati. Justru jangan hidup sesuka kita, karena kita pasti mati. Berbuatlah sesukamu, silakan berbuat sesuka kita di dunia ini. Mau maksiat silakan, mau nggak sholat Jumat silakan, mau ketinggalan dulu berjamaah di masjid. Padahal berabad-abad lamanya Rasul menegaskan dengan sangat tegas dalam sebuah hadisnya riwayat Muslim, bahwa di antara sholat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik adalah sholat subuh. Kita terseok-seok untuk pergi ke masjid, silakan. Tapi kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apa? Maksiat kita, dosa kita, sombongnya kita, merasa paling solehnya kita, merasa paling pintar dari yang lain, semua ada catatannya sekecil apa. Fa ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang harus juga menjadi perhatian adalah saat itu khairan dzarratin, bahwa bisa saja kenikmatan dunia itu Allah percepat datangnya. Istidrak, dipercepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalkan selama kita hidup di dunia tidak ada banyak persoalan yang luar biasa, semua berlangsung dengan baik di dunia ini, prestasi menanjak, gaji naik, dunia kita dapatkan terus menerus dari tahun ke tahun. Tapi pada saat yang sama justru kita mengalami dhaful iman, lemah iman, ibadah semakin melorot, usia 60 belum juga bisa baca Quran dan gak mau belajar, usia 40, 30 belum juga khatam satu kali Al-Quran, bisa tidak pernah baca dengan tilawat Al-Quran, tahajud tidak pernah selama hidup, sholat berjamaah di masjid jarang. Tapi dunia dia dapat, maka ini dimaksud bahwa Allah sedang menyegerakan nikmat dunia, dikasih. Tapi nanti di hari akhir akan mengalami persoalan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan juga persoalan dosa dari kematian adalah kita tidak pernah tahu kapan kita mati. Ini masalahnya. Sementara Allah sudah tentukan kapan kita harus mati. Sudah ada agendanya, sudah dijadwal, diplot oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan, bagaimana. Nah, dari sini munculkanlah pertanyaan besar dalam diri kita. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mentakdirkan dalam catatannya bahwa tahun 2015 ini adalah tahun kematian kita. Atau kita kurangkan bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencatat dalam catatannya bahwa bulan ini Januari adalah bulan kematian kita. Sehari ini, besok, lusa, tanggal 14, 15 atau di penghujung pun. Atau bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam catatannya bahwa inilah hari kematian kita, Jumat. Siapa bisa menjamin selesai sholat Jumat Allah masih beri nikmat hidup kepada kita? Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan. Sementara kita berebutan masuk surga. Saingan kita bukan hanya karyawan di gedung ini,
tapi jutaan muslim seluruh dunia. Kita punya saingan pemuda-pemuda Palestina yang telah mewakafkan dirinya di jalan Allah, berjihad melawan Zionis Israel laknatullah. Kita punya saingan para pemuda-pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid, merespon dengan cepat panggilan azan. Karena nanti kata Rasulullah tidak ada yang dapat naungan kecuali di hari akhir. Di antaranya adalah imam yang adil dan pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ketika tidak ada naungan di hari akhir kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saya yang pilih. Kita punya sayang orang-orang yang selalu menutup auratnya, baik laki maupun perempuan. Orang-orang yang gemar sholat subuh berjamaah. Orang-orang yang senantiasa membasahi dirinya dengan tilawah Quran. Orang-orang yang gemar bersedekah, menyayangi yatim piatu. Orang-orang yang servis habis kedua orang tuanya, yang setiap kali bertemu dengan orang tua tidak pertemuan sekadarnya. Setiap kali mungkin kita bertemu dengan orang tua, kualitas pertemuan kita biasa-biasa saja. Sementara kita ketemu dengan yang lain, bahkan kerabat luar biasa pertemuan kita rancang. Dan masih banyak lagi sayang kita menuju surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira begitu saja mudah masuk surga? Berlomba-lomba kita dengan banyak orang. Pemuda-pemuda Palestina bisa berbangga di hadapan Allah ketika Allah mematikan mereka hari ini. Mereka mujahid. Orang-orang yang merasa di dunia dengan tilawah Quran bisa berbangga di hadapan Allah kalau Allah mematikan mereka hari ini. Karena Al-Quran akan memberikan syafaat dan yang sering berinteraksi dengan mereka. Lalu bagaimana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mematikan kita pada hari ini? Amalan unggulan apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah? Sholat subuh berjamaah kah? Tilawah Quran kah? Tahajud kah? Sedekah kah? Atau yang lain? Jadi banyak yang harus kita evaluasi. Tidak boleh merasa pede dengan amal yang sudah kita lakukan. Bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, perbanyaklah mengingat kematian. Ini sudah tahun 2015. Meskipun tahun baru kita sudah lewat, tahun baru Islam. Perlu merayakannya. Karena itu juga ada catatannya. Barang siapa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, tidak termasuk di dalam. Semua ada catatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana kata Rasulullah, perbanyaklah mengingat pemusnah segala kenikmatan, yaitu al-maut. Maka semua cita-cita kita, harapan kita akan terputus. Dan kalau kita lihat gambar Rasulullah, garis lalu kotak, maka semua harapan kita akan di dalam kotak, terbatas dengan kematian yang suatu waktu datang. Dan kalau kita lihat ruang di dalam kotak itu lebih kecil daripada ruang di luar kotak, menunjukkan bahwa kehidupan di akhirat itu jauh lebih luas dan lebih panjang. Itulah kehidupan kita sekarang. Ma'asyiral muslimin, oleh karena itu khatib mengimbau, lebih khusus untuk khatib pribadi, pada kesempatan yang singkat ini, untuk marilah sama-sama kita memperbaharui kembali ibadah kita. Itulah cara satu-satunya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan kita di surga. Mengambil nyawa kita yang cuma satu-satunya ini dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Persiapkan bekal yang memadai. Ibarat pesawat, kita sedang boarding. Yang sudah mati sudah take off. Dan suatu waktu kita akan take off pulang. Kalau pergi jauh kita butuh bekal yang banyak, butuh bekal yang memadai. Oleh karena itu kita butuh bekal yang cukup banyak. Kumpulkan amal sebanyak-banyak. Kumpulkan amal sebanyak-banyak. Seperti kata seorang ulama Syekh Mustafa Mansur, kalau ada seseorang yang divonis mati oleh dokter karena satu penyakit tertentu, misalkan divonis selama 1 tahun lagi, tentu orang itu akan memanfaatkan waktunya dengan sungguh-sungguh.
Dia tidak akan sia-siakan detik demi detik kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu setahun lagi dia akan mati. Vonis stop. Seharusnya kita yang tidak tahu kapan kita mati, inilah yang harus lebih giat beribadah. Karena kita bisa mati besok, malam ini, atau 1 jam lagi. Kita yang harus banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadikanlah tahun baru Islam yang sudah kita lewati kemarin, dan juga tahun 2015 ini sebagai start kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan sholat malam, tilawah Quran, sedekah, baik sangka kepada sesama muslim, saling mendoakan, dan seterusnya. Banyak ibadah yang perlu kita kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, karena sesungguhnya dunia ini berputar dengan sangat cepat, dan tidak ada satupun manusia bisa menahan perputaran yang cepat ini. Tiba-tiba sekarang kita sudah usia 30, ada yang sudah usia 40, bahkan ada yang sudah usia 60, dan tidak terasa semuanya kita lewati. Cepat berlalu. Rasul mengatakan bahwa usia umatku itu kisaran 60 sampai 70 kurang lebih, dan data kematian menunjukkan demikian. 60 tahun ke depan bukan waktu yang lama, sebagaimana tiba-tiba kita sudah usia 30, 40. Cepat, semua cepat berlalu. Dan sekali lagi perputaran waktu yang cepat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya usia bumi kita juga sudah mulai berkurang lambat laun. Pada makna yang lebih jauh, usia kita pun sudah mulai berkurang. Kita ini semua sedang menunggu masing-masing. Nama-nama kita disebut di corong-corong masjid, di corong-corong musola, dengan kalimat pembukanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sewaktu-waktu nama kita akan disebut di sana. Maka persiapkan bekal yang banyak, jadikan tahun 2015 ini sebagai start kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas, jiddiyah, sungguh-sungguh, tidak kalah menyerah oleh nikmatnya tidur, tidak kalah menyerah oleh waktu malam. Kita akan terus berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Qul qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta
القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد استمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعادت على نشرة شريعتك فوسع اللهم رابطتها وأتم مدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha yashkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar.